Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Di sini kami akan membahas tentang strategi pembentukan karakter melalui pembiasaan, di mana kami terdiri dari 4 pemateri. Yang pertama saya sendiri, Sinta Mega Dahlia, yang kedua ada Siti Rahmadani, yang ketiga ada Sulastri, dan yang keempat ada Tasya Manora. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang mendidik anak dengan kebiasaan baik dan tauhid. Nah, jadi kata tauhid ini sendiri berasal dari kata wahada, yuwahidu, tauhidan, di mana yang artinya yaitu mengesahkan, menyatukan. Jadi, tauhid adalah suatu agama yang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Arti kata tauhid adalah mengesahkan. Yang dimaksud mengesahkan Allah Subhanahu wa taala adalah zatnya, asmanya, dan af'alnya. Nah, di sini ada beberapa cara dalam mendidik anak dengan kebiasaan baik dan tauhid. Yang pertama yaitu memperdengarkan Al-Quran secara rutin. Yang kedua yaitu mengajarkan dasar-dasar agama Islam. Yang ketiga ada mengajarkan sholat, berikan contoh yang nyata, di mana sholat merupakan tiang agama sehingga disebut juga sebagai pondasi utama untuk menjalankan kehidupan. Nah, cara tersebut bisa dilakukan oleh orang tua untuk mendidik anaknya dengan kebiasaan baik dan tauhid. Nah, yang keempat yaitu mengajarkan tauhid pada anak. Yang kelima yaitu mengajarkan puasa. Yang selanjutnya membacakan kisah Nabi sebagai suri tauladan. Kemudian membiasakan untuk mengucapkan salam. Dan yang terakhir yaitu membiasakan diri bersikap sederhana. Nah, itu tadi materi tentang mendidik anak dengan kebiasaan baik dan tauhid. Oke, baiklah, di sini saya akan menjelaskan poin B, yaitu membiasakan mendirikan sholat sejak dini. Oke, poin pertama yaitu pengertian orang tua. Orang tua menurut bahasa yaitu ayah dan ibu. Nah, orang tua ini merupakan pendidik utama dan pertama bagi anak-anak mereka, karena dari merekalah anak mulai menerima pendidikan. Dengan demikian, bentuk pertama dari pendidikan terdapat dalam kehidupan berkeluarga. Nah, tugas dan tanggung jawab orang tua. Nah, adapun tugas tanggung jawab orang tua, yang pertama memberi nama yang baik, memberikan kasih sayang yang tulus, memperlakukan anak dengan adil, dan memberikan nafkah sesuai dengan kebutuhan anak, dan yang terakhir menanamkan ajaran agama Islam sejak usia dini dan memberikan pendidikan yang baik. Nah, selanjutnya yaitu peran orang tua dalam mendidik anak. Nah, peran orang tua ini sangat penting dalam mendidik anak juga ya. Adapun peran orang tua yaitu terjadinya hubungan yang harmonis dalam keluarga melalui penerapan pola asuh Islami sejak dini. Jadi itu perlu agar kita menjalinkan hubungan harmonis antara orang tua dan anak. Selanjutnya, kesabaran dan ketulusan. Kita harus menerapkan sikap sabar dan ketulusan hati orang tua dapat mengantarkan kesuksesan seorang anak. Kemudian, orang tua juga wajib mengusahakan kebahagiaan bagi anak dan menerima keadaan anak apa adanya, mensyukuri nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir yaitu mendisiplinkan anak dengan segala aktivitasnya, termasuk pergaulannya. Oke. Selanjutnya yaitu anak usia dini. Nah, anak usia dini merupakan anak yang berada pada usia 0 sampai 6 tahun. Usia dini ini merupakan usia yang sangat penting bagi perkembangan anak sehingga disebut dengan golden age. Anak usia dini sedang dalam tahap pertumbuhan dan perkembangan yang paling besar baik fisik maupun mental. Anak usia dini belajar dengan caranya sendiri. Nah, usia dini ini merupakan masa perkembangan dan pertumbuhan yang sangat menentukan perkembangan masa selanjutnya. Masa anak-anak merupakan perkembangan masa selanjutnya. Masa anak-anak merupakan gambaran manusia sebagai manusia. Perilaku yang berkelainan pada masa dewasa dapat dideteksi pada masa kanak-kanaknya. Nah, selanjutnya yaitu mendirikan ibadah sholat sejak dini. Oke, pengertian sholat. Sholat secara bahasa mempunyai arti doa.
Menurut istilah adalah ibadah yang wajib terdiri dari ucapan, tindakan, dan diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Nah, tujuannya Allah menciptakan manusia adalah untuk beribadah dengan amal kebaikan dan menyembah kepadanya. Menyembah di sini berarti beribadah dan salah satunya adalah sholat. Nah, selanjutnya yaitu bimbingan sholat usia dini. Pendidikan anak yang sangat ditekankan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah membaguskan semangat anak untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, anak senantiasa dilatih untuk beribadah hingga pada masanya anak tumbuh dewasa, dia sudah memiliki kesadaran dan sudah terbiasa dalam melakukan kewajiban beribadah. Nah, adapun hadis riwayat Abu Dawud yaitu yang artinya, suruhlah anak kalian sholat ketika berumur 7 tahun dan pukullah mereka ketika berusia 10 tahun jika mereka meninggalkan sholat, dan pisahkan tempat tidur mereka antara laki dan perempuan. Ini saya akan menjelaskan tentang membiasakan perilaku menghormati dan menyayangi kedua orang tua, keluarga, teman, dan lingkungan masyarakat. Yang pertama adalah peran orang tua. Pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara keluarga, sekolah, masyarakat, dan pemerintah. Sekolah sebagai pembentuk kelanjutan pendidikan dalam keluarga, sebab pendidikan yang pertama dan utama diperoleh anak adalah dalam keluarga. Menurut Sayyidina Ali bin Abi Thalib, seorang sahabat utama Rasulullah SAW, menganjurkan, ajaklah anak pada usia sejak lahir sampai 7 tahun bermain. Ajarkan anak peraturan atau adab ketika mereka berusia 7 sampai 14 tahun. Pada usia 14 sampai 21 tahun, jadikanlah anak sebagai mitra orang tuanya. Ketika anak masuk ke sekolah mengikuti pendidikan formal, dasar-dasar karakter ini sudah terbentuk. Anak yang sudah memiliki watak yang baik biasanya memiliki motivation yang lebih tinggi, karena perpaduan antara intelligence, quotient emosional, dan spiritual quality adalah terformat dengan baik. Peran orang tua dalam mewujudkan kepribadian anak antara lain, yang pertama adalah kedua orang tua harus mencintai dan menyayangi anaknya. Yang kedua adalah orang tua harus menjaga ketenangan lingkungan rumah dan menyiapkan ketenangan jiwa anak-anak. Yang ketiga yaitu saling menghormati antara kedua orang tua dan anak-anak. Yang keempat adalah mewujudkan kepercayaan. Yang terakhir adalah menggandakan kumpulan dan rapat keluarga kedua orang tua dan anak. Selain itu, kedua orang tua harus mengenalkan mereka tentang masalah keyakinan, akhlak, dan hukum-hukum fikih serta kehidupan manusia. Yang paling penting adalah bahwa ayah dan ibu adalah satu-satunya tauladan yang pertama bagi anak-anaknya dalam membentuk kepribadian. Begitu juga anak yang secara tidak sadar mereka akan terpengaruh. Maka kedua orang tua di sini berperan sebagai tauladan bagi mereka, baik tauladan pada tataan teoritis maupun praktis. Seperti yang telah dijelaskan bahwa lingkungan rumah dan keluarga memiliki andil yang sangat besar dalam pembentukan perilaku anak. Untuk itu, pastilah pada usia yang harus dilakukan, ada beberapa contoh kebiasaan yang dapat dilakukan di lingkungan keluarga. Yang pertama adalah membiasakan anak bangun pagi, mengatur tempat tidur, dan berolahraga. Yang kedua yaitu membiasakan anak mandi dan berpakaian bersih. Yang ketiga yaitu membiasakan anak teruntuk mengejarkan tugas-tugas rumah. Yang keempat yaitu membiasakan anak mengatur dan memelihara barang-barang yang dimilikinya. Yang kelima yaitu membiasakan dan mendampingi anak belajar atau mengulang pengajaran yang telah ditugaskan oleh guru.
Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang bersikap jujur, disiplin, dan bertanggung jawab. Yang pertama yaitu jujur. Pengertian jujur secara umum, pengertian jujur adalah budi pekerti dan akhlak yang berbudi luhur sehingga seseorang yang memiliki karakter tersebut harus memiliki integritas, kejujuran, keadilan, ketulusan, kesetiaan, dan kepercayaan pada orang lain. Nah, pendapat lain menyatakan bahwa makna jujur yaitu bentuk kesesuaian antara perkataan yang diucapkan dalam tindakan yang dilakukan seseorang. Nah, baiklah, yang selanjutnya yaitu jenis-jenis perilaku jujur. Jenis-jenis perilaku jujur itu ada beberapa. Yang pertama, seperti jujur dalam niat dan berkehendak. Yang kedua, jujur dalam ucapan, jujur dalam perbuatan. Nah, yang seterusnya, keuntungan bersikap jujur. Ada beberapa keuntungan bersikap jujur, yaitu yang pertama, dengan bersikap jujur, nah, seseorang akan memiliki perasaan yang lebih tenang. Nah, yang kedua, orang jujur dianggap memiliki integritas. Nah, yang selanjutnya yaitu disiplin. Pengertian disiplin. Disiplin merupakan perasaan taat dan patuh terhadap nilai-nilai dipercaya, termasuk melakukan pekerjaan tertentu yang dirasakan menjadi tanggung jawab. Nah, ada beberapa macam kedisiplinan. Yang pertama, disiplin dalam waktu, disiplin dalam beribadah, kemudian disiplin dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, baiklah, yang terakhir yaitu tanggung jawab. Pengertian tanggung jawab yaitu menurut Kamus Bahasa Indonesia, keadaan wajib menanggung segala sesuatu. Nah, sehingga bertanggung jawab menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah berkewajiban menanggung, memikul jawab, menanggung segala sesuatunya, atau memberikan jawaban dan menanggung akibatnya. Nah, macam-macam tanggung jawab itu seperti yang pertama, tanggung jawab manusia terhadap diri sendiri. Nah, yang kedua, tanggung jawab kepada keluarga. Yang ketiga, tanggung jawab kepada masyarakat. Nah, yang keempat, tanggung jawab kepada bangsa dan negara. Yang kelima, tanggung jawab kepada Tuhan. Nah, itulah penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.